Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Karena emang video ini saya buat malam ya, mungkin nanti bisa di waktu kapanpun rekan-rekan menyimaknya. Saya akan coba mempresentasikan dan mencoba bentuk sosialisasi terhadap impres gitu kan yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu, bahwa beliau ingin melakukan percepatan pembentukan tentang koperasi gitu. Di mana beliau di dalam video beliau itu menyebut ini adalah suatu gerakan kerakyatan. Gerakan ini dinamai adalah gerakan, di materi saya disebutnya dengan gerakan ekonomi kerakyatan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan gitu. Terlebih khusus kami dari Desa Sukasih, Kecamatan Sukatani, kami sengaja membuat video presentasi ini agar bisa dilihat gitu, dipahami oleh kalangan banyak gitu, wabil khusus Desa Sukasih dan juga untuk umumnya para pegiat koperasi gitu ya. Dimana video ini saya buat di tanggal setelah Musdes ya, belum lama setelah Musdes, saya lupa tanggalnya berapa, kurang lebih 2 mingguan yang lalu. Maka kami dan tim pengurus sepakat untuk melakukan presentasi gitu di RT gitu, di RW dan di lingkungan masyarakat gitu. Alhamdulillah ini sudah saya sampaikan kepada kepala desa dan disambut hangat gitu, jadi dayung sambut yang hangat gitu, di mana kami dipersilakan untuk mempresentasikan di rapat minggon gitu kan, sekaligus membahas, mengedukasi RT RW dan juga meminta agar pemerintahan desa, baik Pemdes, baik BPD, sebagai role model gitu, sebagai contoh bagaimana koperasi ini harus diterima oleh masyarakat banyak gitu. Nah, ini adalah materi presentasi yang kami buat di tim pengurus. Yang pertama itu adalah pengertian gitu kan, pengertian koperasi. Kenapa saya anggap penting ini? Ya karena di masyarakat tentu banyak juga yang kurang memahami ya tentang apa itu koperasi, tujuannya apa gitu kan, prinsipnya apa. Karena di masyarakat umumnya yang mindset di benak pikirannya itu adalah bahwa koperasi ini adalah tempat pinjam uang gitu kan, bisa pinjam duit gitu kan. Sebenarnya benar gitu, tapi nggak benar-benar banget, karena koperasi itu nggak cuma pinjam duit gitu, tapi ada hak dan kewajiban gitu, ada profit, ada keuntungan gitu, dan ada hak-hak anggota gitu. Dimana di dalam hierarki tertinggi koperasi itu adalah rapat anggota gitu. Jadi anggota akan menentukan sendiri langkah kebijakan strategis yang akan diambil oleh koperasi. Nah, ini kita coba di pengertian koperasi gitu ya. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian gitu kan, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kalau kita pahami bahwa di pasal ini koperasi adalah sebuah badan usaha, harus kita garis bawahi bahwa ini adalah bisnis, badan usaha yang beranggotakan atau yang didirikan oleh seorang gitu, atau badan hukum, dengan melandaskan kegiatannya dengan kekeluargaan gitu, dengan semangat gotong royong, dengan kehidupan di masyarakat yang bergotong royong, tolong menolong, saling asuh gitu kan. Dimana
menurut Juklak Menkop RI nomor 1 tahun 2025 juga, Koperasi Desa Merah Putih ini adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk gitu kan. Nah, apa sih yang membedakan Koperasi Desa Merah Putih ini dengan koperasi yang umum-umumnya dulu kita kenal gitu kan? Koperasi Desa Merah Putih ini lebih ditekankan di lingkup desanya sendiri gitu kan. Biasanya kan koperasi kan bisa di luar desa, walaupun anggotanya berada di desa-desa lain gitu kan, misalnya dalam lingkup kabupaten. Nah itu, cuman ini lebih ditekankan kepada domisilinya, pada desanya gitu, karena ini adalah wujud impres gitu kan. Sempat disinggung juga gitu, sempat ada kritikan juga dari kalangan yang pemerhati koperasi, bahwa koperasi ini sebenarnya harus lahir dari kesadaran masyarakat gitu kan. Baru itu disebut koperasi gitu. Ternyata nggak benar juga gitu kan, bahwa koperasi ini di dalam histori sejarahnya ternyata pernah ada, itu saya lupa di mana gitu kan, bahwa ada sebuah wali kota gitu kan, menginstruksikan atau membuat kebijakan di mana diwajibkan masyarakatnya atau warganya untuk berkoperasi gitu. Bedanya di Kopdes ini, lahirnya kesadaran itu lahir karena adanya instruksi dari pimpinan gitu kan, dari tertinggi sebuah pemerintahan gitu kan, ke kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yaitu Pak Presiden Prabowo gitu kan. Kalau saya sendiri, saya optimis terhadap gerakan ini gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengimplikasikan atau mensukseskan kegiatan ini gitu kan. Selanjutnya tujuan, apa sih tujuan gitu kan, dalam setiap kegiatan organisasi atau apapun, kita sendiri kadang kan harus punya tujuan kan, karena orang hidup itu harus punya tujuan gitu kan. Nah, koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota gitu kan, pada khususnya dan umumnya itu untuk pada masyarakat gitu, untuk pembangunan tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Karena secara konstitusi bahwa koperasi ini terlindungi juga ya oleh payung hukumnya, saya lupa di pasal berapa itu. Bedanya badan usaha ini adalah diprioritaskan untuk anggotanya gitu kan. Jadi anggota ini dikasih hak preference gitu kan, diutamakan gitu, baru nanti masyarakat umumnya gitu kan. Ini saya coba kutip dari Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan gitu, yang dimana dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan asa cita kedua, dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asa cita keenam menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ini adalah sebuah cita-cita yang harus diraih agar di Indonesia Emas ini 2045 terwujud gitu. Nah, kita sebagai pelaku sejarah ini tentu punya kontribusi untuk mewujudkannya Indonesia Emas di 2045 ini. Selanjutnya ya, ini adalah prinsip gitu kan. Ketika kita berbicara prinsip, maka itu adalah hal yang sifatnya absolut, mutlak gitu kan, di mana pasal 5 Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang koperasi itu, koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut. Yang A ini kan, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka gitu. Artinya koperasi ini anggotanya sebenarnya tidak dipaksa gitu kan, harus sukarela gitu, harus
ada kesadaran gitu. Sukarela bukan berarti ngomong enggak gitu, tapi harus adanya sukarela, kesadaran dan terbuka gitu. Artinya terbuka buat siapa saja gitu kan, nggak hanya untuk pegawai desa, nggak hanya untuk RT RW gitu kan, nggak hanya untuk pekerja gitu, tapi emang orang yang dia cakap gitu kan, dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya gitu kan. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Oke, karena di hierarkis tertinggi dalam ADART atau dalam riset perkoperasian itu bahwa rapat anggota itu merupakan kekuasaan tertinggi gitu kan di dalam organisasi khususnya koperasi gitu kan. Di C-nya ini pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarannya jasa usaha masing-masing. Artinya pembagian sisa hasil usaha ini sesuai dengan misalnya simpanan mereka, simpanan pokoknya, simpanan wajibnya gitu kan, dan jasa-jasa dia, transaksi dia gitu kan. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian gitu ya, saya rasa cukup jelas. Selanjutnya yaitu adalah keanggotaan. Nah, sempat kita bahas tadi bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Jadi gini, diibaratkan sebuah warung ini adalah warung kita gitu, dan yang belanjanya adalah kita gitu kan. Yang kita sering dengar tuh dari kita untuk kita. Nah, itulah koperasi. Dimana hak kewajiban anggota itu yang pertama adalah membayar simpanan pokok, membayar simpanan wajib, dan partisipasi aktif. Apa sih simpanan pokok ini? Simpanan pokok ini adalah sebuah uang gitu kan yang harus dibayarkan ketika sebagai syarat administratif gitu, dan ini tidak bisa dikembalikan karena akan buat kebutuhan manajemen gitu, untuk pengelolaannya, beli kertas, beli tinta, bikin buku tabungan gitu, dan lain-lain. Ya, ini membayar simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini adalah dimana rutin dibayar tiap bulan gitu, dengan sesuai yang disepakati oleh anggota gitu. Jadi tiap bulan dibayar, misalnya 50.000 setiap bulan, maka secara kontinu 50.000 terus, dan ini tidak bisa diambil gitu, karena konsekuensinya ketika simpanan wajib ini diambil, maka dia dianggap mengundurkan diri. Ya, ini di sini ada juga disebut partisipasi aktif. Apa sih partisipasi aktif? Nah, partisipasi aktif ini adalah jadi anggota ini diharapkan proaktif gitu kan terhadap pelayanan yang diberikan oleh koperasi. Misalnya nanti koperasi bisa buka simpan pinjam, bisa buka unit usaha gas, sembako, toko swalayan, apotik gitu, dan segala macamnya gitu. Mereka pula juga mendapatkan asas manfaat dari kegiatan ekonomis koperasi seperti SHU dan pelayanan dari tiap unit usaha yang dibentuk. Apa sih SHU? SHU ini adalah sisa hasil usaha. Jadi di dalam teori ini disebutnya sisa hasil usaha per tahun, tiap tahun dipotong dengan kewajiban gitu. Misalnya potong pajak, potong cadangan gitu, atau keuntungan kita yang dipotong melalui pajak, kewajiban yang lainnya juga gitu kan. Maka nanti SHU ini akan dikembalikan ke anggota juga gitu, dengan adil gitu, sesuai jasanya. Selanjutnya ini adalah modal dan kegiatan usaha gitu. Nah, ini adalah roh di mana sebuah kegiatan, di mana sebuah organisasi baik apapun itu, kalau nggak ada uangnya ya nggak bisa jalan gitu kan. Maka di koperasi ini dikenal dengan dua modal gitu kan. Nah, yang pertama adalah modal sendiri dan modal pinjaman gitu. Nah, dari mana modal sendiri ini? Nah, modal sendiri ini yang sudah saya sebutkan tadi adalah simpanan pokok, simpanan wajib gitu. Nah, itu merupakan modal sendiri gitu. Dan ada modal pinjaman gitu. Artinya koperasi sebagai badan hukum dalam hal ini misalnya mendapat pinjaman dari BRI atau dari LPDB atau dari Bank Himbara
Di mana pinjaman ini, yang namanya pinjaman berarti koperasi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan gitu. Nah, di sini ada persamaan dasar akuntansi juga gitu kan, bahwa ada harta sama dengan liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ini adalah kewajiban, bisa dikatakan hutang gitu, sedangkan ekuitas ini adalah modal gitu. Di sini saya coba asumsikan ketika modal 4 juta gitu kan, sama dengan maka modalnya 40 juta ditambah dengan hutangnya 0, maka harta akan menjadi 4 juta gitu. Misalnya kita asumsikan anggota simpanan wajibnya 100 gitu, 100 orang dikali 10.000, maka akan mendapatkan angka per bulannya itu adalah 1 juta gitu, atau per tahunnya 12 juta gitu. Nah, simpanan wajib mereka 100 dikali 30.000 gitu kan, karena emang misalnya diasumsikan bahwa simpanan pokoknya tuh 30.000. Jika kita mempunyai anggota 100, maka kita akan baru memperoleh uang 3 juta per bulan, atau rata-rata 3 juta per tahun. Jika harta 4 juta gitu kan dibagi, jika kita asumsikan bahwa ini kita berikan pinjaman gitu kan, jadi kita punya harta 4 juta ini hanya mampu kalau kita kasih pinjaman ke anggota 500.000 gitu, jadi 4 juta dibagi 500.000 ini, maka koperasi hanya baru mampu memberikan pinjaman kepada anggotanya kurang lebih hanya 4 orang gitu kan. Maka jika ini simpanannya tetap ya 3 juta per tahun gitu ya, maka jika kita asumsikan 15 juta kita bagi dengan 500.000 gitu kan, yang ini ya 3 juta, 12 juta ditambah 3 juta maka 15 juta. Maka seandainya koperasi mempunyai modal 15 juta dibagi 500.000, maka kita baru mampu melayani hanya 30 orang gitu. Nah, ini adalah perdagangan contoh unit usaha ya. Karena di sini kita masukkan 2, saya masukkan 2, padahal ada 8 atau 7. Dimana pedagang eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan atau minuman atau toko tembakau, minimarket, bukan di minimarket ya. Atau bisa kita, ini adalah misalnya kita bikin nanti agen sembako gitu. Ada unit simpan pinjam, sebenarnya ada juga nanti misalnya jadi agen gas atau pangkalan gas gitu kan, ada apotek gitu, ada puskesmas dan banyak lainnya, karena kita sebenarnya mau konsen di A dan B ini ya. Nah, ini adalah contoh pembagian SHU gitu. Apa sih SHU? Tadi sudah sedikit saya jelaskan bahwa SHU ini adalah sisa hasil usaha koperasi yang merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku gitu, dikurangi dengan biaya penyusutan, kewajiban, pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Artinya di dalam 1 tahun keuntungan kita dikurangi dengan pajak gitu, dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, maka itu adalah hasil, disebutnya sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota gitu. Nah, ini adalah selanjutnya saya kutip gitu kan dari Presiden Amerika gitu kan, John F. Kennedy ini kan, kalau kita lihat sejarahnya lumayan kental ya, lumayan CS juga dengan Bung Karno gitu kan, dimana beliau tuh sempat berpidato, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu gitu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu nih. Maka ini saya coba compare dengan aktivitas di desa.
Jangan tanyakan apa yang desa berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kau perbuat untuk desamu. Nah, sebenarnya ya eh, penting juga sih gitu kan. Jadi kita kadang suka wah ini negara nggak beres, negara kok gitu, ini gitu gitu kan. Jadi eh, mental yang tertanam kita tuh pengennya didapat dapat keuntungan terus dari negara gitu, sedangkan negara juga membutuhkan kontribusi gitu kan dari masyarakatnya gitu, misal dari bayar pajak taat, misalnya dari uh, melakukan pendidikan yang bagus gitu kan, sehingga nanti mampu meningkatkan sumber daya manusia khususnya di Indonesia lebih lebih tinggi lagi gitu, agar mampu bersaing di dunia internasional lah gitu. Oke, karena ini materinya lebih lebih fokus di desa, kegiatan kami kemarin yang belum lama ini, mudah-mudahan ini itu selaras dengan apa yang menjadi moto pemerintahan desa, itu menjadikan Sukasih yang lebih baik dan bermartabat. Uh, Terima kasih. Salam kami dari pengurus Koperasi Desa Muara Putih Sukasih Sukatani. Saya mohon maaf bila mana ada kekurangan, bila mana ada yang kata-kata yang kurang tepat, kurang benar. Saya maklumi karena ini adalah video pertama saya buat channel gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat aja lah. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.